Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas soal-soal TKP CPNS 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami membuka kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan di sini kami juga membuka kelas privat CPNS 2023 di mana untuk jadwal belajarnya kalian bisa request. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi di nomor 083 861 705 343. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Anda adalah seorang bersuku Jawa yang ditugaskan untuk memimpin salah satu kantor cabang perusahaan yang berlokasi di Medan. Di awal penempatan Anda merasa kaget dengan perbedaan cara berbicara di lingkungan Anda yang lama dengan lingkungan Anda yang baru. Hal ini kadang menimbulkan kesalahpahaman Anda dengan bawaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Kita analisis jawabannya terlebih dahulu ya. Untuk opsi yang A, memahami cara berkomunikasi di lingkungan Anda yang baru sehingga meminimalkan kesalahpahaman saat komunikasi. Oke, kita lihat dulu opsi yang lain ya. Yang B, mempelajari tempat atau lingkungan baru sebanyak mungkin sebelum dipindahkan ke kantor baru. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita anggap yang paling tepat itu yang poinnya paling tinggi ya, yaitu 5. Yang C, melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan warga lokal untuk mempermudah beradaptasi. Ini juga bisa jadi berpikir menggunakan sudut pandang orang lokal sehingga memiliki wawasan yang terbuka. Ini kurang tepat, karena setiap orang pasti punya sudut pandang sendiri-sendiri. Yang E, mengajukan pindah atau mutasi ke tempat yang sesuai dengan budaya Anda. Ini kurang tepat, karena untuk opsi yang E ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Oke, sekarang antara opsi A dan opsi C, yang mana yang kira-kira paling tepat? Tadi di permasalahannya, di awal penempatan Anda merasa kaget dengan perbedaan cara berbicara di lingkungan Anda yang lama dengan lingkungan Anda yang baru. Dan itu menimbulkan kesalahpahaman dengan bawaan Anda. So, yang paling tepat kita lakukan adalah memahami cara berkomunikasi di lingkungan Anda yang baru sehingga meminimalkan kesalahpahaman saat berkomunikasi. Yang A. Nah, cara memahami komunikasi ini bisa kita lakukan dengan melibatkan diri dengan kegiatan warga lokal untuk memudahkan beradaptasi. Itu teman-teman. So, jawabannya untuk nomor 1 ini adalah yang A. Lanjut lagi, kita ke persoalan nomor 2. Anda akan menikah dengan orang berbeda dengan suku Anda. Sesuai adat pihak calon pasangan Anda harus melakukan salah satu tradisi yang diwajibkan bagi pengantin di luar suku calon pasangan Anda. Akan tetapi, Anda tidak mampu melakukan tradisi tersebut berkaitan dengan kesehatan Anda. Apa yang Anda lakukan? Jadi di sini diibaratkan kita itu mau menikah, lalu kita itu harus melakukan sebuah tradisi, tapi kesehatan kita tidak mendukung untuk melakukan tradisi tersebut. Itu permasalahannya ya teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan? Kita analisis dulu. Yang A, tidak melakukan tradisi tersebut karena kesehatan lebih penting. Yang B, mengkomunikasikan kepada pihak calon pasangan Anda jika Anda tidak dapat melakukan tradisi tersebut. Yang C, tradisi tersebut hanya formalitas saja, Anda tidak harus melaksanakannya. Yang D, menganggap tradisi tersebut berbahaya dan meminta warga setempat untuk tidak melakukan lagi. Yang E, tradisi tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap suku lain yang tidak sebudaya dengan mereka. Oke, kalau kita lihat untuk opsi yang A,
Ini ada benernya, tapi ini kurang tepat kalau kita dalam kehidupan bermasyarakat. Yang B ini tepat ya, kita harus mengkomunikasikan dulu. Yang C, ini terkesan kita egois. Yang D, ini juga kita egois. Yang E, ini juga pemikiran yang salah. So, untuk nomor 2 ini, yang paling tepat adalah mengkomunikasikan dengan pihak calon pasangan Anda jika Anda tidak dapat melakukan tradisi tersebut. Jadi kita sebagai ASN harus mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ke permasalahan berikutnya. Semalam sebelum tanggal 17 Agustus, warga desa tempat Anda tinggal selalu mengadakan pentas wayang orang yang melibatkan partisipasi semua warga dalam menyiapkan acara. Bersama dengan itu, Anda ditunjuk oleh kantor tempat Anda bekerja sebagai panitia kegiatan 17-an yang diadakan di kantor. Apa yang Anda lakukan? Oke, yang A. Izin tidak mengikuti kegiatan pentas wayang orang di tempat tinggal Anda kepada ketua RT karena Anda sibuk menjadi ketua panitia 17 di kantor. Oke, kita lihat dulu jawaban yang kedua. Yang B. Meminta atasan Anda untuk mencari orang lain untuk menjadi ketua panitia 17-an karena Anda harus ikut berpartisipasi mempersiapkan kegiatan di tempat tinggal Anda. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita dikasih tanggung jawab maka kita harus bisa melakukannya. Yang C, saat jam kantor Anda mempersiapkan kegiatan 17-an yang diadakan di kantor, dan saat berada di rumah Anda berpartisipasi menyiapkan kegiatan pentas wayang orang. Yang D, membagi tugas kepada rekan-rekan satu kepanitiaan 17-an di kantor sehingga Anda tidak terlalu sibuk mempersiapkan kegiatan 17-an di kantor dan dapat berpartisipasi mempersiapkan kegiatan di tempat tinggal. Yang E, menyuruh anak Anda untuk mewakili Anda dalam mempersiapkan pentas wayang orang di tempat Anda tinggal dan membentuk tim kepanitiaan 17 yang solid sehingga acara 17-an di kantor berlangsung meriah. Oke, di sini kita dapat tugas untuk menjadi ketua panitia dalam acara lomba 17 Agustus di kantor, tapi kita harus berpartisipasi juga di masyarakat. So, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Terus yang C ini bisa jadi, kita lihat dulu barangkali ada opsi yang lebih baik lagi. Yang D, nah ini bisa jadi. Untuk yang E ini salah. Nah, antara C dan D yang paling tepat adalah yang D, dimana kita sebagai ASN bisa bekerja sama dengan orang lain dan kita juga memiliki sikap sosial yang baik terhadap masyarakat. So, jawabannya adalah yang D. Lanjut. Anda ditugaskan untuk melakukan supervisi kinerja pada tim marketing di perusahaan tempat Anda bekerja. Berdasarkan supervisi yang Anda lakukan, terdapat 3 orang anggota tim yang memiliki kompetensi lebih rendah dari anggota tim lainnya. Tindakan apa yang Anda lakukan? Yang mana nih teman-teman jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Kita analisis dulu. Yang A, menuntut 3 anggota tim tersebut untuk meningkatkan kemampuannya apapun caranya. Ini kurang tepat ya. Karena di sini seakan-akan kita itu menuntut tanpa memberitahu caranya seperti apa. Yang B, merekomendasikan pada 3 anggota tim tersebut untuk melakukan pelatihan sehingga memiliki kompetensi yang sebanding dengan anggota tim lainnya. Ini bisa jadi. Yang C, melakukan rekrutmen untuk mengganti anggota tim yang berkompetensi rendah dengan anggota tim yang baru yang lebih berkompeten. Ini kurang tepat. Yang D, meminta kepada atasan untuk memutasi 3 anggota tim yang berkompetensi rendah ke unit kerja lainnya yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Ini juga kurang tepat. Yang E, membimbing dan memotivasi anggota tim yang berkompetensi rendah untuk melakukan upaya meningkatkan kompetensi mereka. Yang mana nih teman-teman? Ini jawabannya antara B dan E. Antara B dan E, ini yang paling tepat adalah yang E. Kalau di opsi yang E, ini kita membimbing dan memotivasi anggota tim agar mereka melakukan upaya meningkatkan kompetensi mereka. Jadi di sini ada peran kita yaitu membimbing dan memotivasi. Nah, sedangkan yang B ini sekedar merekomendasikan saja. Kita hanya merekomendasikan saja 3 anggota tim tersebut untuk melakukan pelatihan. So, untuk kasus yang ini jawabannya adalah yang E. Karena untuk opsi yang E ini menunjukkan kontribusi langsung kita terhadap anggota tim tersebut. Lanjut. Anda bersama rekan kerja telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan kerja Anda mengajak untuk berpesta. Namun, saat itu Anda ditelepon oleh keluarga Anda bahwa anak Anda sakit. Bagaimana sikap Anda? Yuk, kita analisis pilihan jawabannya, teman-teman. Untuk yang A, menerima ajakan rekan kerja Anda tersebut dan meminta keluarga Anda untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. Yang B, meminta maaf dan segera pulang untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. Yang C, mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian pulang lebih awal untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. Yang D, menolak ajakan tersebut dan pulang ke rumah untuk membawa anak Anda ke rumah sakit. Yang E, mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal karena anak Anda sakit. Antara opsi A, B, C, D, dan E, yang paling tepat adalah yang E. Dimana kita itu mengikuti kegiatannya sebentar saja, lalu kita meminta izin untuk pulang lebih awal karena anak kita sakit. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi, ini soalnya lebih hot lagi teman-teman. Anda bersama tim Anda melakukan perundingan dengan tim dari perusahaan lain untuk melakukan kerjasama antar perusahaan. Pada saat perundingan tersebut, Anda melihat salah satu anggota tim dari perusahaan lain terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam melakukan perundingan kerjasama. Padahal, Anda memerlukan beberapa informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan dilakukan. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah, kita lihat opsi jawabannya, yang A. Berusaha untuk tidak terlalu arogan dan kaku dalam menggali informasi dari tim perusahaan lain, sehingga anggota tim tersebut tidak gugup dan dapat berunding secara profesional. Yang B, berusaha dan mencoba untuk berunding secara profesional meskipun berniat membatalkan program kerjasama tersebut karena ada anggota tim dari perusahaan lain yang kurang profesional. Yang C, berunding dengan tim Anda untuk mencari mitra lain yang lebih profesional dalam program kerjasama ini sehingga hasilnya lebih menguntungkan perusahaan. Yang D, meminta anggota tim dari perusahaan mitra yang lebih mahir dan profesional untuk menyampaikan data-data dan informasi yang diperlukan sehingga perundingan berjalan lancar dan kesepakatan dapat segera dilakukan. Yang E, menyampaikan kepada atasan untuk mempertimbangkan membatalkan program kerjasama karena anggota tim perusahaan lain yang terlibat dalam perundingan ada yang kurang profesional. Kalau kita lihat, permasalahannya di sini hanya ada salah satu anggota tim yang kurang profesional. Sedangkan kita butuh data agar perundingan berjalan lancar dan agar segera dapat kesepakatan. So, langkah yang harus kita lakukan adalah yang D. Meminta anggota tim dari perusahaan mitra yang lebih mahir dan profesional untuk menyampaikan data-data dan informasi yang diperlukan sehingga perundingan berjalan lancar dan kesepakatan dapat segera dilakukan. Oke, bagi teman-teman yang masih kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar
atau DM IG kami di @master_utbk. Oke teman-teman, untuk TKP part 1 hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.